Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini, demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Makanan yang disukai Rasulullah. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Muhammad Abduh Hisham, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, semoga sehat semuanya. Mbak Nadia, Ustadz Adi Hamid Fuadi, kemudian dari PKU Seruang, Bu Sri Rahayu dari Palembang. Wah, enak sekali nih kalau mendengarkan Sirah Nabawiyah ini di petang yang habis hujan ini ya. Tadi sore hujan deras ya, sambil makan pempek. Wah, enak sekali nih Bu Sri ya. Ada Eyang Hayatun, ada Bu Siti Nurhainah. Apa kabar? Oh, ini Siti Nur Sehat siapa ini? Nurhainah ya? Dari Madurso, oke, Pak Rahman Hidayat dan Pak Parnowo. Serta Mbak Dina, oke, apa kabar Mbak Dina? Ya, pada petang hari ini saya akan mengulas beberapa hadis ya tentang tata cara Rasulullah ketika beliau bersantap ya, makan dan juga beberapa makanan yang disukai oleh beliau. Nah, ini apa-apa yang tertulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini memang hadis-hadis yang terkait dengan kebiasaan Rasulullah, namun kebanyakan tidak terkait dengan persoalan ibadah ya, melainkan persoalan keseharian beliau. Jadi beliau sebagai seorang manusia ya, beliau kadang-kadang menyukai satu makanan dan tidak menyukai makanan yang lain. Ya. Itu bukan berarti maka kalau Rasulullah tidak menyukai maka berarti makanan itu diharamkan, tidak ya. Jadi ya karena Rasulullah nggak suka saja gitu kan. Rasulullah nggak suka makanan yang banyak mengandung bumbu apa bawang putih umpamanya. Itu karena ya repot karena beliau harus harus selalu membersihkan mulut ya. Kemudian ya mengandung aroma yang menyengat ya. Itu saja. Tapi bukan berarti kita juga kalau gitu kita nggak usah makan bawang putih. Oh tidak ya. Kemudian Rasulullah menyukai apa cuka. Ya, mungkin karena pada waktu itu tidak ada makanan yang lain ya, lauk yang lain yang sesuatu yang bisa menjadikan roti itu bisa dikonsumsi ya, kecuali rasa asam dari cuka ya, garam juga nggak ada, gula nggak ada gitu kan. Ada yang menggunakan cuka ya, jadi ada sedikit rasa asam. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Tapi itu semua tidak berarti kemudian Rasulullah menghendaki agar umatnya mengikutinya. Oh tidak, karena itu ya persoalan cara beliau makan ataupun makanan kesukaan beliau itu adalah persoalan selera ya dan juga persoalan ada terkandung situ persoalan budaya juga. Umpamanya Rasulullah selalu makan roti. Apakah kita harus selalu makan roti? Ya, ya tidak tentu saja makanan kita ya apa ketela ya, ubi itu kan
beras, itu yang pokok ya. Baik, kita mulai saja ya. Saya akan share screen dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Oke, kita mulai dari cara makan Rasulullah ya. Babu maja'a fi sifati akli Rasulillah, tentang cara Rasulullah makan. An ibni Al-Ka'ab bin Malik, an abihi, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari bapaknya lagi gitu kan. Jadi Ibnu Ka'abnya ini juga nggak pernah ketemu Rasulullah, ini dari bapaknya, kemudian dari bapaknya lagi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu salasan. Nah, dari salah seorang anak laki Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, bahwa Nabi menjelati jari jemarinya sebanyak 3 kali. Jadi setelah makan, beliau makan dengan tangan ya. Sama seperti kita lah, kalau makan di warung Padang itu kan pakai tangan ya, lebih sedap ya. Walaupun sekarang kita banyak menggunakan sendok. Saya pernah itu di Arab ya, di Mekah, di salah satu restoran itu kan. Saya makan nasi dengan tangan. Kemudian ada orang Turki lihat, oh dia ngambilin sendok buat saya itu, pakai sendok. Wah, dia tidak tahu nikmatnya makan pakai tangan ya. Ya, jadi Rasulullah itu menjilati jemarinya ya setelah makan itu. Ya, silakan saja. Ini kebiasaan Rasulullah. Tapi bukan berarti kita ini harus selalu menjilati jemari kita ya. Setiap kali makan. Dan apakah harus 3 kali? Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ya menjilatinya sekali, tapi yang dijilatinya 3 jari Rasulullah ya. Abu Musa yal'aqu asabi'ahu thalas. Dari Abu Isa ya, dari At-Tirmidzi mengatakan, selain Muhammad bin Bashar, ada juga yang meriwayatkan hadis bahwa dia mengatakan yang lafal Nabi menjelati 3 jarinya ya. Ya, kenapa harus hanya 3 ya? Ya sudah, oke. Ini juga sama ya. Laika asabi'ahu thalas, gitu kan? Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman laika asabi'ahu thalas. Ya, kemungkinan karena tangannya itu ya apa? Terkena mentega ataupun saus ya, ataupun gula gitu kan. Ya, jadi sebelum dicuci, sebelum dijelatin dulu oleh Rasulullah. Ya itu hanya kebiasaan saja ya. Di kita pun juga sama, banyak orang yang ketika makan pakai tangan itu setelah selesai itu jari-jarinya dicilatin juga banyak ya. Itu bukan suatu hal yang khusus perbuatan Rasulullah. Ya ini suatu hal yang umum. Dan ya bukan berarti itu merupakan sunnah ya yang harus dijalankan atau tidak ya. Itu hanya kebiasaan Nabi sebagai seorang Arab ya, dengan budaya Arab pada waktu itu. Sama saja ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi'asa bi'ahi as-salasa wa yal'aquhunna. Oh itu tadi ya, Rasulullah makan dengan 3 jarinya, kemudian beliau menjilatinya. Ya sama lah dengan kita di sini ya. Habis makan apa? Nasi Padang ya, masih ada bumbu rendang di jemari, kemudian dijilatin ya gitu. Ya asal sopan ya, tidak sambil bersuara kayak gitu kan, seropot tidak, tentu saja. Anas bin Malik sudah saya sampaikan ya, bahwa Anas bin Malik ini seorang pemuda, sejak remaja beliau itu selalu meladeni Rasulullah ya, menjadi pembantu rumah tangga Rasulullah. Anas bin Malik pernah mengatakan
Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Masyaallah. Rasulullah diberi hadiah berupa kurma. Aku melihat beliau makan dengan duduk bersandar karena kelaparan. Jadi Rasulullah itu ya banyak ya sering kelaparan ya, karena tidak ada makanan. Kalau ada makanan beliau terlebih dahulu menghadiahkannya untuk orang-orang yang membutuhkan, ya orang-orang yang pengelana, ya, orang yang sedang dalam perjalanan kemudian beristirahat di masjid atau tetangga-tetangga beliau yang miskin, ya beliau berikan kepada mereka terlebih dahulu. Jadi Rasulullah itu selalu kelaparan, gitu kan. Tapi beliau sehat ya, tidak gendut perutnya, tidak seperti orang sekarang. Oke, kemudian babu maja fi sifati habsi Rasulillah. Ini apa ciri-ciri roti Rasulullah seperti apa? Ini ada juga ya orang yang meriwayatkan ya. Aisyah anha qalat, oh ini Aisyah yang mengatakan ya, Siti Aisyah. Masyabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hubzi sa'ir yaumaini mutatabi'aini hatta kubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata ya, tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang dari makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah meninggal dunia. Ya Allah, jadi ya beliau jarang makan makanan sampai kenyang ya. Seringkali ya hanya sedikit ya. Ya tidak pernah sampai 2 hari berturut-turut ya. Beliau itu dapat makanan yang cukup. Selalu kekurangan makanan di rumah beliau. Ya, walaupun hanya sekedar roti gandum ya, tanpa mentega, tanpa kismis ya. Jadi roti tawar saja. Kita kalau lihat ya di Arab itu kan ada roti itu kan yang ya seperti apa ya? Apa bundar ya, bundar ya seperti tampah kecil gitu kan. Nah itu ketika masih dalam keadaan panas itu enak gitu, bisa dikunyah lembut enak. Tapi kalau sudah dingin, wah itu kering, wah itu bisa watos itu kan, jadi keras itu. Kalau kita makan itu ya sebaiknya dicelupkan ke teh ya, teh panas atau susu panas, nah, itu baru baru kemudian lunak gitu. Kalau dimakan langsung, wah sangat keras gitu kan. Nah, Rasulullah itu jarang makan sampai kenyang ya, sampai 2 hari. Kadang-kadang hari ini ada makanan cukup banyak, besoknya sudah nggak ada lagi. Sampai beliau meninggal. Ya, betapa sederhananya beliau. Kita bandingkan dengan umat beliau ini. Wah, yang sedikit-sedikit makan. Sedikit-sedikit makan, oh ada, apalagi kalau baru gajian, oh, malah beli durian gitu kan. Abu Umamah Al-Bahilai yaqul makana yafdulu an ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hubsus sa'ir. Abu Umamah Al-Bahili mengatakan dari keluarga Rasulullah tidak pernah tersisa roti gandum sedikit pun. Jadi tidak pernah ada roti gandum itu. Ya tidak ada makanan selain roti gandum apa ya nggak ada. Tidak pernah ada makanan buat Rasulullah. Ya karena setiap kali ada makanan langsung habis. Rasulullah selalu mengundang para sahabat yang ada di masjid untuk ikut bersantap makan di rumah beliau. Ya karena yang diundang banyak ya makanan beliau kemudian cepat habis. Ya, tidak ada yang disimpan sampai besok. Ya, sisa roti gandum pun tidak ada di rumah Rasulullah.
An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layaliya al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya. Nah, dari Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas ini seorang pemuda yang didoakan Rasulullah untuk menjadi penafsir, ahli tafsir, dan orang yang pandai. Allahumma faqihu fid din. Didoakan Rasulullah untuk dapat memahami ilmu agama. Faqih ya, faqihu fid din. Wa'alimhu at-ta'wil, dan jadikan dia itu seorang ahli tafsir, ahli takwil. Ya. Nah, menurut beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam, ya terus menerus dan tanpa pernah makan malam, kan? Wa kana aktsaru khubzihim khubz syair. Dan rotinya pun roti gandum. Rasulullah dan keluarganya tinggal beberapa malam secara berturut-turut. Mereka tidak menemukan sesuatu untuk makan malam. Ya kecuali roti gandum. Jadi roti tawar, kan? Nggak ada rasanya. Ya tapi ya masih baik ya. Oh. Dari Ibnu Abbas ya berkata, oh itu tadi ya. Oke, roti gandum. Khubzus sa'ir, syair. Khubz itu roti. Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad an Hukila. Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah, yakni al-huwara. Wah. Ya. Apa ini? Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya dia ditanya, anahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah yakni al-huwara. Apakah Rasulullah pernah makan tepung gandum murni? Wah. Faqala sal ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah hatta laqi Allah azza wa jalla. Sal menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat tepung gandum murni hingga beliau bertemu Allah, hingga beliau wafat. Faqila lahu, kemudian ditanya lagi, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu ya punya ini ayakan ya, memiliki ayakan di zaman Rasulullah? Selalu menjawab, tidak, kami tidak memiliki ayakan. Maka natlana manahil, manahil, ayakan. Kila kafa kuntum tasna'una bisya'ir. Terus bagaimana kalian itu bikin roti? Ya? Untuk melembutkannya, cari yang lembut bagaimana? Qala kuna nangfuhuhu fayatiru minhu matoro summa nusarihi summa na'januhu. Wah. Karena nggak punya ayakan, jadi kalau menumbuk gandum itu tidak diayakin, tapi ditiup. Sehingga tepung itu berterbangan, ya, kemudian yang berterbangan itu dikumpulkan, ya, itu kan berarti lembut itu kan. Kemudian diberi air dan kami buat adonan roti. Masya Allah, betapa sulitnya hidup Rasulullah itu kan. Untuk mendapatkan tepung yang halus saja, ya kan harusnya pakai ayakan, ini tidak pakai ayakan, tapi ditiup. Yang berterbangan itu dikumpulkan itu kan. Wah, kemudian diberi air dan dibikin adonan. Gitu. Nah, kata Anas bin Malik, ma'akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala haywanin wala fi sukurujah wala khubizalahu muraqaq. Qala faqultu liqatadah fa'ala ma kanu ya'kulun qala ala hadhihi sufar.
Nabi tidak pernah makan di atas meja. Wah. Atau dengan piring kecil atau makan roti dari adonan yang halus. Maka aku bertanya kepada Qatadah, lalu dengan apa mereka makan? Qatadah menjawab, sahabat Nabi ya Qatadah ya. Mereka makan di atas sufrah ini, pakai tikar. Jadi nggak ada, tidak ada tatakan, tidak ada meja itu kan ya di atas tikar ya makannya Rasulullah. Tapi memang roti ya, jadi berupa roti. Jadi taruh di atas tikar juga nggak ada apa-apa. Kalau kita kan nasi ya, cuma nasi ditaruh di atas tikar, wah malah kotor tikarnya nanti. Dan nasinya juga kotor. Kalau ini kan tidak ya, dan keras itu rotinya itu. Oke, ya ini perbedaan budaya ya di Arab sana. Tanaman yang mudah tumbuh itu adalah gandum, sementara kita di sini gandum jarang sekali yang tumbuh. Sehingga yang mudah tumbuh itu adalah singkong dan beras, padi-padian. Sementara di Arab yang banyak tumbuh itu ya gandum. Maka di sana ya makannya roti. Ya. Tapi tidak berarti kalau kita makan roti di sini berarti oh ini sesuai dengan sunnah Nabi itu makanan yang sangat nyunah itu kan. Oh tidak, ya. Tidak semua perbuatan Nabi itu bernilai ibadah, tidak. Kemudian An Masruq qala dakhaltu ala Aisyah fada'at li bi tu'amin wa qalat ma ashba'u min tu'amin fa sya'a an abqiya illa bakaitu. Qala lima qalat adhkurul halalati faraqa alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min hubsin wa lahmin marrataini fi yaumin. Oh ya. Jadi saya datang berkunjung ke Aisyah. Nah ini terjemahannya mana nih? Aku masuk menemui Aisyah, lalu dia menyuruh pembantunya untuk mengambilkan makanan untukku. Kemudian berkata, tidaklah aku kenyang karena suatu makanan. Lalu aku ingin menangis kecuali aku pasti menangis. Aku bertanya kenapa? Dia menjawab, akan aku ingat keadaan Rasulullah saat beliau meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah kenyang dari makan roti dan daging 2 kali dalam sehari. Oh ya, tidak pernah makan 2 kali dalam sehari. Jadi kadang-kadang Rasulullah makannya cuma sekali dalam sehari ya. Bahkan acap kali Rasulullah juga nggak makan sama sekali, maka kemudian puasa. Jadi puasanya Rasulullah itu karena terpaksa ya, karena tidak ada makanan. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sini digambarkan betapa sederhananya Rasulullah. Nah, terus tentang lauk. Lauk yang biasa ini Rasulullah jarang jarang makan sampai kenyang ya. Jarang ada makanan di rumah beliau. Jadi kalau ada lauk ya lauk ini ya juga jarang. Ataupun kalaupun ada ya sangat sederhana. Apa lauk yang sering Rasulullah ya santap saat beliau itu ya makan malam atau makan siang? Ya tentu tidak seperti kita ya, ada gorengan, macam-macam, ada tempe, tahu, wah macam-macam. An Aisyah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ni'mal idamu al-khullu. Wah, seenak-enaknya lauk kata Nabi itu suka. Wah, asam ya. Kalau Abdullah bin Abdurrahman fi hadisi ni'mal idam awil idam al-khallu. Ya kalau nggak salah ini. Ya, tapi mungkin saja ya karena makanan Rasulullah itu roti, roti gandum
Kemudian kalau dikasih cuka, dicocol cuka itu kan, mungkin enak itu kan. Cobalah kalau ada yang ingin meniru Kanjeng Nabi itu kan, makannya pakai cuka itu. Ya asam ya, kita kan sedep ya kalau makan, umpamanya makan sayur asam itu. Wah, nikmat itu kan. Sambal pakai tahu goreng, walah. Nah, jadi rasa asam itu memang mengundang selera ya, sangat mengundang selera. Uh, Oke. Nah, tapi ya ini bukan berlalu kemudian kita, oh aduh, ayo, kata Rasulullah sebaik-baik makan lauk itu adalah cuka, maka ayo setiap kali kita makan pakai cuka gitu. Oh ya tidak ya. Sunnah Nabi yang kita ikuti itu sunnah yang terkait dengan ibadah dan akhlak tentu saja. Ya. Kalau untuk makanan dan lain sebagainya, ya ini karena kebiasaan Nabi sesuai dengan kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Ya ini juga Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini seorang pemuda ya, yang ketika beliau ini mau ikut ke perang Uhud, ya, dilarang oleh bapaknya Abdullah, bapaknya namanya Abdullah. Kenapa? Karena Jabir ini harus menjaga adik-adiknya. Jadi Jabir itu anak yatim ya, adik-adiknya tentu saja yatim. Nah itu bapaknya itu tidak menikah lagi. Ya, jadi khawatir nanti kalau Jabir dan bapaknya pergi berperang kemudian gugur semuanya, siapa yang akan merawat eh, anak-anaknya yang masih kecil-kecil? Sementara adik-adik Jabir itu hampir semuanya perempuan, ya, perempuan semua. Kan? Nah, nah kata Jabir bin Abdullah, dan betul bapaknya itu akhirnya gugur ya, di medan perang Uhud. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Ni'mal idam al-khullu. An Zahdamin al-Jarmi qala kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari fa'utiya bilahmi dajjaj. Oh. Saya berada di rumah Abu Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi ya. Kemudian fa'utiya bilahmi dajjaj. Kemudian kami diberi daging ayam, dajjaj, ayam. Fatanaha rajulun minal qaum. Tapi ada seorang penduduk yang tidak mau menyingkirkan daging ayam itu. Faqala malaka. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari bertanya, ada apa denganmu? Jawab, inni ra'aitu hatakulu syai'an fahalaftu alla akulaha. Rupanya dia melihat ketika ayam itu masih hidup itu pernah notol sesuatu yang ya menurut dia menjijikkan itu kan. Ayam itu kan kadang-kadang makan kotoran manusia juga ya. Nah, maka dia itu bersumpah mau tidak akan makan daging ayam. Ya, padahal ya ini kan lain ya. Kayak ikan lele gitu kan di empang gitu kan. Biasanya di atas empang itu biasanya di kampung-kampung dulu di Ciputat ya, ketika saya masih kuliah di Ciputat itu banyak empang yang di atasnya itu ada WC itu untuk orang orang buang hajat itu kan. Nah, dalam empang itu ya banyak ikan. Jadi orang langsung begitu plung, langsung ikan-ikan itu langsung menyerbu. Oh. Nah, apakah kalau kita itu kemudian makan ikan itu berarti kita makan kotoran manusia? Kan tidak ya. Tidak secara mekanik begitu kan sudah melalui proses macam-macam tentu saja. Ya. Oke. Qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kul lahmad dajjaj. Kata Abu Musa al-Asy'ari, ayo ini makanlah karena sungguhnya saya pernah melihat Rasulullah makan daging ayam.
Jadi daging ayam itu, ayo, fried chicken. Wa fi riwayatin anhu qala kunna inda Abu Musa al-Asy'ari, sama aja ya. Artinya apa? Bahwa Rasulullah ya senang makan daging ayam. Ya. Oke. Fa ini qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulu minhu faqala inni ra'aytu ya'kulu syai'an. Nah, ya sama saja tadi itu. Jadi ada orang yang tidak suka makan ayam itu karena ayam itu uh, makan 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 kotoran manusia juga itu kan. Oke. Ya. Kemudian An Safinah kala akal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahma hubara. Apa itu lahma hubara itu? Oh, burung unta. Wah, daging burung unta, oh mahal ini. Oh, burung unta itu kan ya kayak kasuari itu kan besar, oh, ya. Jadi ya mewah juga ini yang dimakan oleh Rasulullah. Daging burung unta ya. Oh, burung unta adanya hanya di Afrika, di Australia ya, yang iklimnya itu cocok. Di Arab ya. Oke. Jadi aku pernah makan daging burung unta bersama Rasulullah. Oh, mahal ini daging burung unta. Dan konon di daerah apa Flores, Timor itu akan dibudidayakan ya burung unta itu karena iklimnya itu sama dengan daerah-daerah di Australia. Ya sebagai apa? Sumber protein ya. Jadi agar kita ini tidak tergantung pada daging sapi ya, sehingga akhirnya daging sapi menjadi mahal. Kemudian Abi Usaid kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu az-zaita wadhinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Rasulullah bersabda, makanlah minyak zaitun. Maksudnya ya minyaknya ya diminum. Dan pakailah minyak zaitun bisa untuk menggoreng, bisa untuk campuran roti ya. Karena ia berasal dari pohon yang diberkati. Dalam surat An-Nur itu disebutkan ya zaitunatin mubarakatin. Nah, jadi pohon zaitun itu luar biasa ya. Ini pohon yang tidak memerlukan perawatan khusus ya. Tapi umurnya panjang dan memberikan buah-buahan yang banyak. Ya. Dan orang-orang di sekitar Laut Tengah ya, Mesir, Syam, ya, kemudian ya Itali, kemudian Spanyol, sebagian Spanyol, Maroko, Tunisia, itu banyak sekali itu pohon zaitun itu mudah tumbuh di daerah sana. Maka orang-orang di sana itu banyak yang kehidupan ekonominya itu baik ya. Karena minyaknya mahal ya. Jadi buah zaitun ini buah yang sangat mencerdaskan ya. Orang-orang seperti Aristoteles, Plato ya, itu bahkan tidak bekerja karena cukup dengan punya beberapa pohon zaitun itu bisa menjamin kehidupan mereka. Orang-orang di Yunani sana. Maka disitulah disebut bahwa pohon zaitun itu pohon yang sangat diberkati. Mubarakah. Ya sama di sini ya. Umar bin Khattab juga pernah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa ya minyak zaitun itu adalah minyak yang berasal dari pohon yang diberkati. Min syajaratin mubarakah. Di sini jarang ya ada pohon zaitun. Karena pohon zaitun itu ya adanya di daerah-daerah yang subtropis, ya daerah Timur Tengah itu banyak ya, sebagian di Eropa
Oke. Apa ini? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu ad-duba. Oke. Fatiha bita'amin aw du'ya lahu faja'altu atba'uhu fa'adahu ke baina yadayhi. Rasulullah ini suka ya makanan yang terbuat dari buah labu, buah labu. Kemudian fa'ti bita'amin aw du'ya lahu. Maka beliau pun selalu menyantap makanan yang mengandung labu atau terbuat dari bahannya dari labu. Fajal tu atbahu fadahu baina yadihi lima alama annahu yuhibbuh. Nabi suka makan buah labu. Suatu hari beliau mendapat hadiah makanan, maka aku pun memperhatikan beliau, lalu aku pun meletakkan buah labu di hadapan beliau karena aku tahu bahwasanya beliau menyukainya. Inna hayaton da'a Rasulullah SAW hayat itu tukang jahit ya. Mengundang Rasulullah untuk bersantap di rumahnya. Kemudian Anas bin Malik pembantu Rasulullah mengatakan fadhahabtu ma Rasulillah, saya berkunjung ke rumah penjahit itu bersama Rasulullah. Kemudian makan makanan, mendatangi perjamuan di rumah orang itu. Faqaraba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min syair. Kemudian dihidangkan pada Rasulullah roti gandum wa marakan dan daging ya. Wa fi tariqin salisatin sarid alaihi duba. Ada juga yang mengatakan bubur dan di atasnya ada buah labu. Fihi duba'un wa qadid. Ada dendeng dan juga ada labu. Ya. Qala Anas wa ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatadaba ad-duba'a hawala al-qas'ah. Falam azal uhibbu ad-duba'a min yauma idzin. Wah. Jadi Rasulullah itu sangat menyukai labu. Seorang penjahit mengundang Rasulullah untuk makan makanan yang dibuatnya. Anas berkata, aku pergi bersama Rasulullah untuk memenuhi undangan tersebut. Dia pun lalu mendekatkan roti yang terbuat dari bahan tepung gandum pada Rasulullah, dan kuah, bubur yang di atasnya ada labu, dan ada dendengnya. Oh, ini mewah ini. Anas melanjutkan, aku melihat Nabi selalu memperhatikan buah labu di sekitar nampan. Beliau memang suka makan buah labu. Semenjak hari itu aku pun suka makan buah labu. Jadi karena Rasulullah senang buah labu, maka Anas bin Malik itu akhirnya juga suka buah labu. Ya, karena Rasulullah sangat dihormati ya, menjadi teladan. Jadi apa yang beliau makanan kesukaan beliau pun ya disukai. Orang-orang berusaha untuk menyukainya juga. Ya, tapi memang di daerah-daerah subtropis memang labu itu sangat populer ya. Bahkan di Amerika itu sampai dicirikan ada Halloween gitu. Dibikin kayak hantu dari buah labu gitu. Oke. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'atu indahu dubba'an yuqatta faqultu ma hada qala nukaththir bihi ta'amana. Hakim bin Jabir dari ayahnya berkata, aku masuk menemui Nabi dan aku melihat buah labu yang dipotong kecil-kecil. Aku bertanya, apa ini? Beliau menjawab, dengan labu ini kami memperbanyak makanan kami. Wah. Jadi ya dicampur dengan labu ya. Jadi ya enak juga itu. Ada kan roti bolu rasa labu gitu. Iya. Kata Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul halwa wal asal. Dari Aisyah ia berkata Nabi menyukai manisan, madu.
Nah, senang makanan yang rasanya manis. Ya, kita juga ya senang makanan yang rasanya manis. Tapi ya kita hendaknya jangan sampai berlebihan ya. Ayo jangan lama-lama diabetes itu kalau terlalu banyak manisan gitu kan. Nah, kalau manisnya itu alami dari buah-buahan ya dan madu ya insya Allah tidak apa-apa ya. Oke, baik Mbak Nadia, saya kira sampai di sini dulu ya. Ini tentang makanan ya kan, macam-macam ya. Jadi eh, apa Rasulullah menyukai manisan, menyukai labu, ya, kemudian ya cuka juga itu kan. Ada juga ya ini apa daging apa paha belakang kambing. Oke. Ya seperti sate itu kan dagingnya dari daging paha bagian paha itu kan. Ya saya kira ini lebih dahulu kali ada hal-hal yang menarik. Ya sebetulnya sama saja ya dengan kita ya. Orang-orang kita juga orang Kebumen juga senang sate dan sate itu kan hanya bagian pahanya saja dari kambing itu yang bisa disate. Kemudian juga ya orang Jawa rata-rata senang manis kan, sampai sop pun manis ya, sayur asem manis, sate manis, sate ayam kok manis gitu kan. Wah ini makanya banyak yang kena diabetes gitu. Baik, Mbak Nadia, barangkali ada yang bertanya, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Ustadz Abdul, sangat menarik. Eh, Sementara belum ada pertanyaan, mungkin bisa saya panggil hadirin satu-satu. Saya sapa dulu. Terima kasih. Di sini ada Ustadz Adi Hamid, ada Mbak Dina, ada Pak Aziz Kenanto, Bapak Derajat, Bu Emi Widayanti, Ibu Hatun Masudi, Bapak Iba Hisham, dari ada Ibu Endang, Bu Nur Hashimah, ada Pak Parnowo, Pak Rahman Hidayat, Pak Riki, Ibu Siti Nur, Ibu Bapak Sito Klirong, dan Ibu Sri Rahayu. Jika ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom komentar. Ya, belum ada rupanya. Karena ini tentang cerita tentang makanan Rasulullah. Tapi tidak ada di sini yang nyebutin sambal ya. Tapi dalam sebuah hadis ada itu. Jadi Rasulullah senang pedas ternyata, gitu kan? Wah, itu ada pertanyaan itu Mbak Nadia itu ya. Eh, dari Ustadz Aziz Kainanto itu. Ya. Rumus sehat ala Nabi bagaimana Ustadz dari Pak Oh, Aziz? oh ya, ini menarik ini. Eh, ya tentu saja Nabi ini ya kita tadi bicarakan tentang makanan ya, makanan yang disukai oleh Rasulullah. Nah, tapi prinsip ya nilai yang beliau pegang itu kan beliau beliau itu selalu memperhatikan kandungan apa nutrisi ya gizi dari makanan itu. Sebagaimana yang ada dalam surat apa surat Abasa ya Abasa wa Tawalla. Di situ disebutkan falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya setiap orang memperhatikan makanan yang hendak disantapnya. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus harus memperhatikan kita ini kira-kira ya makanan semuanya halal, semuanya toyib, semuanya itu bervitamin, bergizi. Tapi tidak semuanya kemudian semua yang mengandung gizi itu kita makan ya. Ya kayak jeroan itu ya bergizi. Itu baik ya, lemak itu baik untuk anak-anak. Tapi bagi saya gitu kan yang sudah di atas 50, wah itu tentu tidak baik ya. Soto babat buat anak-anak baik gitu kan. Tapi buat orang seperti saya sudah tidak baik ya. Nah, artinya kita ya harus proporsional ya dan antara antara makanan dengan kemudian apa
kalori yang kita bakar, gerakan kita itu harus seimbang. Dan Nabi itu pernah bersabda ya, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju wa idza akalna lam nashba. Kami ini adalah komunitas yang kami tidak pernah makan sebelum lapar, gitu kan? Dan jika kami makan tidak sampai kenyang. Jadi ada takaran. Gitu. Sama seperti yang diceritakan oleh Dr. Mahathir ya, mantan Perdana Menteri Malaysia itu. Kenapa sampai usia 90 tahun lebih itu beliau masih tetap sehat, masih bisa mimpin kabinet ya. Nah, itu karena beliau itu setiap kali makan itu menghindari kenyang. Sebelum kenyang beliau sudah mengakhirinya, gitu kan. Nah, beda kan dengan kita. Oh, kita kalau waduh, kalau belum 2 piring belum mau selesai kan. Wah, ada orang yang kita makan soto 1 mangkok aja udah kenyang. Ini 3 mangkok belum apa-apa itu kan. Ya, ya itulah. Makanya di kita itu banyak orang cenderungannya perutnya gendut-gendut ya. Nah, itu karena tidak bisa menahan diri saat makan. Makanya ya kita harus menjaga nih ya, perut kita jangan sampai gendut. Yang diriwayatkan oleh para sahabatnya karena banyaknya pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari Rasulullah. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, saya kira cukup untuk kajian pada malam hari ini. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya ghafir dhunubi wal khati'at. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif ulatal muslimin وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في روهينجا اللهم انصر المسلمين في أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas lancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi hadirin yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan kasiron atas kehadiran hadirin dan kesediaan Ustadz Abduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.